Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaporkan tudingan ijazah palsu dengan delik pencemaran nama baik ke polisi. Usai deklarasi pengusutan ijazah Jokowi, Roy Suryo menanggapi laporan Jokowi ke polisi sebagai langkah pembuktian tudingan ijazah palsu. Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan 5 orang terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Jokowi melaporkan dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu. Jokowi melapor wilayah hukum Polda Metro Jaya karena 5 orang terlapor berdomisili di Jakarta. Dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Tim penasihat hukum Jokowi mengeklaim ada 24 objek yang disertakan sebagai bukti dalam laporan dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu. Penasihat hukum juga menyebut Jokowi menunjukkan ijazah SD, SMA hingga ijazah UGM ke penyelidik Polda Metro Jaya. 24 objek yang kita Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Pak Jokowi juga tegas memberitahukan kepada kami bahwa jika nanti diperlukan lagi, siap untuk mempertanggungjawabkan dan siap untuk memberikan keterangan lebih lanjut lagi jika memang diperlukan untuk keperluan penyidikan. Pakar telematika Roy Suryo mengeklaim mendapat dukungan dari sejumlah aktivis dan warga atas pelaporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo menyebut selain melapor ke polisi, Jokowi juga seharusnya bisa memenuhi panggilan untuk laporan yang lain. Roy Suryo pun berharap dalam pengusutan kasus ini tidak ada kriminalisasi. Tanggapan saya bagus ya. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi, kita uji dengan kebenaran dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Proses mediasi kasus gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta belum mencapai kesepakatan. Jokowi melalui penasihat hukumnya menolak tuntutan penggugat yang meminta Jokowi mempublikasikan ijazahnya. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana langkah hukum Jokowi dengan 5 terlapor mampu mengakhiri polemik tudingan ijazah palsu? Kami bahas bersama kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Selamat malam Bang Rifai. Selamat malam, Mbak. Bergabung juga pakar telematika sekaligus pihak terlapor dalam kasus ini, Roy Suryo. Malam, Bang Roy. Malam, Mbak. Malam juga Pak Rifai. Malam juga semua pemirsa Kompas TV. Jadi saya mau konfirmasi dulu ke Mas Roy terlebih dahulu. Jadi benar kalau Mas Roy Suryo ini menjadi pihak terlapor di antara 5 orang yang sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi hari ini di Polda? Iya kan udah sering disebut, nggak apa-apa. 2 RS itu kan double RS ya, saya sama Dr. Rismon Sianipar, nggak apa-apa. Tapi yang menarik gini Mbak Putri, kan tadi kan kita dengar sendiri ya dari Pak Yaakob ya. Jadi kemarin kan ada nama Pak Rizal Fadilah, itu nggak ada, sudah. Jadi ada tambahan nama Pak ES, Egy Sujana, dan juga ada tambahan nama K itu Bu Kurnia. Nah ini, ya apa-apa, nanti masyarakat Indonesia biar menilai lah. Jadi seorang mantan presiden itu mempidanakan ya 2 ibu-ibu di sini, gitu kan, gitu. Mempidanakan loh dia, mempidanakan Ibu Kurnia dengan Dr. Mas Roy, kalau tadi Mas Roy pakai kata-katanya adalah nggak apa-apa biar masyarakat tahu bahwa seorang mantan presiden melaporkan kasus dugaan ijazah palsu ini. Kenapa sih? Apa yang dimaksud dalam hal ini? Iya bagus, artinya bagus. Artinya kan sebenarnya kan kasus ini sampel. Benar kata Pak Jokowi, kasus ini sebenarnya sederhana. Kalau dari awal itu Pak Jokowi itu menunjukkan ini loh ijazah saya, dengan ramahnya itu sebenarnya tidak akan ada masalah. Jadi dari situ mungkin masyarakat langsung bisa melihat, tidak akan timbul kecurigaan, kemudian bahkan mungkin curiosity atau istilah sekarang keponya para ahli meneliti itu nggak banyak, tapi karena selalu disembunyikan, nah itulah malah tadi kan kita dengar juga mediasi tidak akan mempublikasikan kayak gitu kan.
ini menjadi lucu ya, makanya nggak apa-apa, semua punya hak ya. Jadi kita menghormati juga, hormati Pak Jokowi untuk melaporkan itu dan mempidanakan termasuk 2 ibu-ibu tadi, ya gitu. Dan hormati kami juga untuk menyampaikan secara ilmiah. Dan kalaupun ilmiah itu nanti harus ditandingkan atau harus dilawankan dengan hukum, nah nggak apa-apa, biar saja. Biar masyarakat yang menilai dan biar ini menjadi diskursus yang bagus untuk masyarakat. Oke, saya ke Bang Rifai. Bang Rifai, kalau tadi Pak Jokowi setelah didalami sebagai saksi keterangannya, ini menyatakan bahwa ini sebenarnya kasusnya biasa tergolong ringan ya. Tapi kemudian kenapa akhirnya melapor Pak Jokowi dan sudah begitu juga melapornya ke Polda Metro Jaya? Oke, sebenarnya kami ini sudah menangani persoalan ijazah ini sejak 2 tahun yang lalu, Mbak. Dan sebagai advokat kami sudah menjelaskan banyak hak hukum yang bisa digunakan, baik gugatan perdata maupun laporan pidana, tapi Pak Jokowi berulang-ulang menyatakan saya tidak akan menggunakan hak tersebut, apalagi saya sebagai presiden, karena jangan sampai dianggap menyalahgunakan kekuasaan atau dan sebagainya macamnya. Nah, dengan demikian waktu itu kami hanya sekedar menghadapi gugatan, tapi setelah 6 bulan beliau lengser, ternyata isu ini kembali bergulir, bahkan menjadi lebih masif ya, seperti tadi Bang Suryo bilang, sebenarnya ditunjukkan saja sudah selesai. Nyatanya tidak demikian, kami pantau gitu. UGM sendiri, rektor dan dekan sudah menyatakan itu clear, Pak Jokowi betul kuliah, tetap terus dicari persoalannya, entah fonnya lah, entah fotonya lagi, lari lagi ke skripsi, dari situ objek berpindah ke skripsi. Dari skripsi lari ke lembar pengesahan. Sekarang jadi lari intinya lagi ini ke dicari-cari SMA. permasalahannya begitu ya? Jadi kami melihat ini bukan menguji kebenaran, tapi memang tujuannya adalah untuk menyudutkan, mencemarkan nama baik beliau. Betul ya? Begitu Mas Roy, kalau ini sehingga tujuannya adalah ini untuk sudah di luar mencemarkan nama baik, mencari-cari masalah. Gini. Kenapa ini berkembang ya? Karena dulu dalam setiap, tadi betul kalau sudah 2 tahun yang lalu Pak dan kawan-kawan itu sudah mendampingi. Tapi waktu itu kan tidak pernah ada dihadirkan yang namanya ijazah itu. Bahkan Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Pak Sigit Sunarta, itu pun hanya menunjukkan fotokopi saja, hitam putih. Dan baru ketika kemudian ada yang namanya seorang kader partai, yaitu berani memposting itu di X dan dia menuliskannya asli, gitu kan. Nah, dan itu berwarna. Itu kemudian menarik untuk diuji gitu loh. Apalagi kan kalau kader partai itu kita tahu ketua partainya adalah anaknya Pak Jokowi. Yang kedua, itulah kemudian kami mengajukan surat kepada UGM, TPUA untuk datang resmi. Jadi kami datang resmi ke UGM itu. Dan itu yang memang harap diketahui bahwa dengan kedatangan kami pada tanggal 15 April kemarin, itu justru membongkar kotak Pandora. Karena skripsi yang disebut skripsi itu ternyata adalah banyak sekali. Yang tadi disebutkan betul. Ada fontnya, ada kemudian ada lembar pengesahan yang tidak ada, bahkan ada nama-nama source-nya tertulis tapi tidak. Dan itulah kemudian kita uji. Jadi sekali lagi, yang kami uji skripsi itu adalah primary evidence. Primary evidence itu artinya skripsi aslinya. Yang disebut skripsi aslinya Jokowi. Itu kayak gitu. Dan kalau udah kayak gitu Mbak, kami sangat menyayangkan kalau UGM harus memutuskan, dan dari situ UGM goyah. UGM mulai keterangan yang kemudian tidak benar, menjelaskan itu. Jadi ya kita harus kemudian men-challenge UGM gitu loh. Izinkanlah saya selaku lulusan UGM asli dan juga Dr. Rismon dan juga Dr. Tipa itu kemudian dengan kecintaan kami terhadap UGM ini harus dibuka seluas-luasnya. Ini gitu, harus dibuka sebenarnya Bang Rifai, ini tujuan dari teman-teman menginginkan hal ini. Ya, kami setuju sekali dengan kami menggunakan hak hukum tadi pagi, itu sudah jelas kami akan membuka semuanya. Dan satu fakta yang diyakini bahwa pertama Pak Jokowi meyakini betul bahwa ijazahnya asli, kedua telah menyelesaikan perkuliahan sesuai prosedur sehingga layak mendapat titel kesarjanaan, termasuk skripsi yang dibuatnya pun dibuat secara benar ya. Dan ini semua akan kami buktikan tentunya. Karena bagaimanapun siapa yang melapor harus membuktikan. Nanti tinggal kita adu pembuktian masing-masing dan tinggal dilihat tujuan dan motif dari masing-masing. Oke, kalau berbicara tadi kita lihat tujuan sama motifnya masing-masing, Mas Roy, kalau gitu sebenarnya apa sih motif atau tujuan dari meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah asli begitu? Kan saat ini apa urgensinya nih? Ya, kata kuncinya betul tadi ya, yaitu kejujuran. Ya, tujuan kejujuran itu bahwa
Pak Jokowi itu sudah selesai menjadi presiden dan kemudian sekarang masyarakat biasa, nah itu bagus. Saya jujur juga apresiasi ya, gitu tadi datang langsung ya gitu. Jadi ini kan juga sudah ditunjukkan dulu presiden terdahulu jadi Pak SBY itu juga lapor sendiri, nah itu bagus ya. Karena pasal yang 310, 311 yang konon tadi akan digunakan ya, itu adalah harus orangnya datang langsung, tidak bisa diwakili oleh apalah, ada alap-alap lah, ada relawan apa gitu ya. Atau kalau misalnya mau pakai 160 itu pasal menghasut, ya itu pun juga lucu gitu. Karena yang kita challenge ini adalah sudah tidak lagi sebagai kepala negara atau sudah tidak lagi penguasa. Tapi nggak apa-apa, semuanya biarkan berlanjut dan kita akan lihat bagaimana pembuktian itu. Dan kalau tadi Mbak, kalau saya bilang supaya tidak ada kriminalisasi, ya biar masyarakat juga yang menilai gitu ya. Tadi juga acara di Gedung Juang 45 siang tadi, jujur adalah acara dari masyarakat yang kemudian mereka memberikan memberikan dukungannya ya gitu kepada kami berempat gitu, masih ada Pak Riza Fadila untuk dia nanti mengungkapi. Jadi semuanya akan berjalan, insya Allah memang betul setuju kalau memang pengadilan itu akan menjadi jalan tengah, tapi sekali lagi yang namanya ilmiah dan keterbukaan informasi publik sesuai dengan sebelum kita lanjutkan lagi nih perbincangannya, kita simak bersama dulu pernyataan dari Polda Metro Jaya. Beliau sudah diterima, kemudian beliau tadi diambil keterangannya di Subdit Kamnet ya, Ditreskrim Polda Metro Jaya. Jadi setiap laporan dari masyarakat yang masuk kemudian dilakukan tahap pendalaman dalam rangka penyelidikan. Ya, penyelidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyelidik untuk mendalami apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Nah, inilah tahap yang sedang kami lakukan. Dalam hal ini Subdit Kamnet Ditreskrim Polda Metro Jaya. Bang Rafai, sebenarnya apa saja sih yang ditanyakan penyidik ke Pak Jokowi? Apakah juga termasuk Pak Jokowi ini tadi membawa ijazah asli untuk ditunjukkan? Tadi Pak Jokowi sudah menjawab 35 pertanyaan penyidik dengan memberikan juga bukti-bukti yang relevan ya. Kami mengajukan 24 objek. Itu ada video, ada capture, ada foto, semua produk dari sosial media. Dan juga tadi beliau membawa ternyata tidak hanya ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM, tapi juga beliau sekaligus membawa ijazah asli di SD hingga SMA. Tadi diperiksa langsung, disaksikan bersama, kami juga menyaksikan. Mas Roy, sebenarnya apa sih yang membuat Mas Roy dan kawan-kawan ini tidak yakin dengan keaslian ijazah Pak Jokowi? Kan Pak Jokowi juga sudah melewati banyak hal ya, mulai dari wali kota, kemudian juga gubernur, presiden 2 kali Republik Indonesia. Ya, ini tidak hanya berlaku untuk Pak Jokowi ya, gitu, tapi juga pada pemimpin Republik ini nantinya juga, gitu loh. Jadi artinya jangan sampai presiden ini terulang lagi kalau ada semacam ini. Kenapa tidak yakin? Karena jawaban dari UGM itulah justru yang membuat kami itu semakin ragu gitu loh. Dengan adanya peristiwa tanggal 15 April yang lalu, dan di situ katanya UGM itu menunjukkan semua buktinya, katanya ada 34 bukti, tidak ada satu bukti pun yang digelar awalnya. Ya, baru ketika kami kemudian berdebat cukup panjang 1 jam, dan tadinya mereka bertahan dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, saya ingatkan itu tidak termasuk pasal yang dikecualikan, baru mereka keluarkan. Dan ketika dikeluarkan itulah kemudian muncul banyak sekali kesalahan-kesalahan atau banyak sekali ketidakproperan dari apa yang disebut sebagai skripsi. Kalau skripsinya saja tidak ditandatangani dosen penguji, kalau namanya dosen pembimbingnya saja salah, kemudian titelnya juga salah, ya, kemudian di situ timbul keraguan terhadap cetakan dari skripsi itu yang itu jauh melampaui waktunya, ya pantaskah kami kemudian curiga kepada UGM gitu loh. Jadi bahkan kami sudah sampai ke kesimpulan kalau skripsinya itu jelas-jelas abal-abal, jelas-jelas tidak benar. Dengan skripsi yang tidak benar, dengan skripsi yang abal-abal, itulah makanya timbul, loh kok bisa timbul ijazah? Ijazahnya dari mana? Kalau ibaratnya orang kalau kemudian melalui kenapa kalau gitu harus Pak Jokowi yang menunjukkan, kenapa tidak menyasar ke UGM aja, Mas Roy? Tidak apa-apa loh, karena Pak Jokowi juga selalu mengatakan ijazahnya ada
gitu ya. Hanya kemudian kan tidak ditunjukkan. Sebenarnya persoalan ini benar kata Pak Jokowi tadi, ini sampel selesai. Kalau kemudian beliau tunjukkan waktu itu ya, waktu di awal itu, sehingga mungkin ibaratnya ada ini insting dari para peneliti ini, kemudian akademisi yang kemudian kami ini cinta pada kampus, kemudian tidak perlu terjadi gitu loh. Karena apa? Karena sudah clear dari awal. Tapi karena tidak ditunjukkan, bahkan berkali-kali sidang juga tidak disampaikan, itu yang membuat kemudian muncul gitu, Mbak. Oke, jadi kayaknya ada rasa greget nih Bang Rifai, buat teman-teman juga. Ini kenapa kalau mudah, kalau simpel, kenapa tidak langsung ditunjukkan aja ke publik? Kan sudah selesai, tidak perlu melalui proses panjang seperti ini. Dari awal kami sudah memprediksi bahwa tidak sesimpel itu, dan ternyata betul adanya. Ya setelah, jadi sebenarnya gampang aja Mbak. Untuk menguji keabsahan STNK perlu tanya siapa? Ya tanya Samsat. Untuk menguji jasa tanya siapa? Ya tanya kampus. Kampusnya sudah mengklarifikasi, malah diserang, dicari lagi objek lain. Tapi begini Mbak, buat saya ini ada pendidikan politik dan pendidikan hukum yang cukup baik. Ya pertama, agar perkara ini betul-betul murni hukum, maka memang sekarang saatnya untuk melakukan upaya hukum, di mana Pak Jokowi pun sudah tidak lagi menjadi penguasa, dan Pak Jokowi pun juga menggunakan haknya sebagai warga negara. Jadi kita harapkan perkara ini berjalan sesuai apa adanya, objektif, berimbang, ya, dan tidak terpolitisasi. Itu yang pertama. Kedua, pendidikan hukum yang baik di sini adalah ini mungkin pembelajaran buat masyarakat di era kebebasan, ya, berdemokrasi, digital informasi, ternyata juga masih ada hak-hak hukum setiap warga negara yang perlu dijaga dan dihormati. Ya, kalau tadi misalnya disinggung oleh Bang Roy bahwa ini melakukan penelitian ilmiah, pertanyaannya apakah berkompeten, apakah memiliki kewenangan, apakah prosedurnya benar, dan yang terakhir apakah benar dipublikasi kepada publik secara berulang-ulang, sehingga kita memang melihat ini tidak lagi sesimpel apa yang disampaikan oleh Bang Suryo, dan kami juga tidak mau berandai-andai, kita gunakan hak hukum, biarkan berjalan, dan perlu dicatat Mbak, kami juga tetap menghormati asas praduga tidak bersalah, di mana dalam laporan pun kami tetap menyatakan terlapor dalam penyelidikan, tanpa perlu menyebut nama-nama, karena ini juga bagian dari kami mengedukasi masyarakat agar tidak mempolitisasi sebuah proses hukum, biarkan bekerja secara independen. Oke, Mas Roy. Termasuk nanti siapapun terlapornya, saya tidak bilang Bang sudah terlapor ya. Saya tidak bilang, karena sampai saat ini masih bersifat lidik ya. Tapi siapapun juga nanti silakan menggunakan hak hukumnya, ya, membuktikan, dan ini semua akan berjalan secara objektif dan transparan, saya pikir. Kalau gitu Mas Roy juga sudah siap nanti pembuktiannya, karena kan ada juga kekhawatiran dari Mas Roy sendiri, tadi bilang jangan ada kriminalisasi kasus ini. Iya, kalau siap dari awal kita siap. Ya, selaku peneliti, selaku berbasis ilmiah, dari awal kita melakukan statement kalau itu fake atau itu misalnya real, itu sudah jelas gitu loh. Jadi kita dari awal sangat siap, bahkan diuji, ditampilkan, kemudian misalnya sesama peneliti pun oke. Kalau ini mau ditarik ke hukum, ya nggak apa-apa. Masyarakat juga ya biarkan yang menilai saja, karena yang kita tampilkan itu kan sebenarnya dasar-dasar dari ilmu pengetahuan. Kalau itu fake itu adalah istilah ilmu pengetahuan, dia palsu atau tidak. Kalau benar ya kita katakan benar, dan uji yang kita lakukan misalnya dengan ELA, error level analysis, ya, dengan face comparison, dengan recognizer, itu semuanya adalah ilmiah gitu. Perkara soal apakah itu ditanyakan tadi dikomentari sesuai dengan kapasitas tidak, nggak apa-apa. Nanti kita lihat saja. Tapi juga artinya nanti, Mbak, perlu diingat juga bahwa sangat mungkin ya kalau nanti ini berlanjut, Pak Jokowi memang insya Allah harus datang lagi. Gitu. Karena kan pemeriksaan tadi baru pemeriksaan awal, gitu loh, baru di SPKT, baru di BAP di awal, kan belum diperiksa. Jadi tidak ada tadi misalnya kalau tadi ada harus ada misalnya ahli forensik dari kepolisian gitu misalnya tadi juga sudah hadir ikut memeriksa, dan prosesnya nggak bisa diterima dengan waktu sekitar jam 10 sampai dengan jam 12 gitu. Jadi itu pemeriksaannya panjang. Saya dokter respon melakukan uji itu panjang. Jadi itu nggak bisa sesimpel itu. Kalau itu sampel itu ya mohon maaf, ya berarti pemeriksaannya abal-abal juga gitu loh ahli yang nanti. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita tunggu saja dan moga-moga ini terbuka. Kalau terbuka pemeriksaannya itu akan menimbulkan semangat bagi masyarakat untuk mengedepankan keterbukaan dan tidak ada kriminalisasi. Bang Rifai, sebenarnya kalau sekarang ini
respon dari Pak Jokowi gimana sih? Kan Pak Jokowi tidak hanya melaporkan soal tudingan ijazah palsu ke Polda, tetapi kemudian juga Pak Jokowi sebagai pihak terlapor juga dilaporkan untuk kasus ijazah juga, penunjukan ijazah di Solo begitu. Dan saat ini tadi tidak hadir juga pada saat mediasi. Gini Mbak, jadi kalau yang di Solo itu sebenarnya upaya gugatan perdata dengan objek yang berbeda, itu ijazah SMA. Nah kebetulan itu ditangani oleh tim lawyer lain, sehingga saya tidak bisa mengomentari, saya harus menghormati sesama rekan yang menangani. Nah namun demikian, yang di Polda ini kan yang kita laporkan adalah terkait dengan tudingan yang disebarluaskan di media, sosial media ya. Jadi fokusnya lebih ke situ dan memang spesifik kepada ijazah S1 dan berbagai tadi skripsi dan lembar pengesahan dan yang lain-lain terkait dengan itu. Kalau tadi ada mungkin anggapan bahwa apakah tidak merespon terlalu berlebihan seorang Pak Jokowi ini kemudian sampai melapor ke Polda Metro Jaya? Kalau dari Pak Jokowi sendiri tanggapannya gimana, Mbak Rifai? Soal hal ini. Jadi kembali lagi kita sudah mengikuti ini selama 2 tahun. Di sisi lain sebenarnya Pak Jokowi berharap dengan beliau juga sudah pensiun itu bisa berkumpul dengan keluarga ya dengan kegiatan-kegiatan sosial dan yang lain-lain, tapi ternyata diseret lagi dengan isu-isu yang kita pikir ini sudah lebih ya, sudah agak keluar batas. Nah sebelum itu pun juga kami kan sebenarnya sudah diminta oleh Pak Jokowi menyampaikan kepada publik untuk menghentikan. Kami melakukan 2 kali konferensi pers ya kalau tidak salah untuk mengingatkan sudah cukup, sudah selesai sampai di sini. Bahkan Pak Jokowi pun sempat diwawancara kan. Saya ada batasnya dari kurang begitu. Okay. Nah, tapi ternyata ini terus bergulir ya mau tidak mau yang kita lakukan adalah menggunakan hak hukum. Karena di sisi lain juga yang perlu diketahui Mbak, ini juga para pendukung Pak Jokowi pun juga sudah mulai sedikit bergerak ya. Kalau ini tidak segera diselesaikan dengan hukum nanti malah kita mengkhawatirkan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Okay. Ini iklim demokrasi perlu kita jaga, kita kedepankan sebagai negara hukum. Nah, biarkan nanti terfokus kepada proses hukum itu sendiri. Oke, kalau di Mas Roy sendiri kan tadi Pak Abraham Samad juga mengatakan ya laporan Pak Jokowi ini terhadap Anda dan teman-teman ini merupakan bentuk pembungkaman. Apakah Anda juga merasakan hal seperti itu? Mas Roy? Iya, gini. Jadi artinya semua biarkan berjalan, ya semua biarkan berjalan sesuai dengan sesuai dengan realnya sendiri-sendiri. Kami juga nanti akan sampaikan yang kami lakukan itu adalah penelitian secara ilmiah. Dan itu berbasis semua pengetahuan. Dengan dasar-dasar yang bisa diuji. Kalau memang mau uji ya komparasinya adalah dengan ilmu pengetahuan juga. Dengan ilmiah juga. Kalau mau ditarik-tarik ke ranah hukum nggak apa-apa. Biar nanti ada teman-teman juga yang nanti akan memberikan argumentasi secara hukum. Clear-clear aja kok, nggak ada masalah. Tapi yang jelas tadi meskipun tidak disebut ya. Tapi kan inisialnya sudah ada tadi. Tadi Mas Yaakob kan di depan wartawan tadi kan sudah menyebut inisial gitu ya. Okay. Ada K, ada Dr. T. K dan Dr. T itu sekali lagi itu adalah ibu-ibu gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Kita lihat masyarakat nanti melihat mantan presidennya itu mempidanakan 2 ibu-ibu gitu. Mas Roy Suryo terima kasih. Bang Rifai Kusumanegara terima kasih juga untuk pandangannya terkait dengan dugaan penunjukan ijazah di depan polisi yang dilaporkan oleh Jokowi hari ini. Terima kasih.